Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Sydney Van Hooijdonk, striker tajam dan mematikan top Serie A yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Nama Sydney Van Hooijdonk kini mencuat sebagai salah satu pemain yang berpotensi besar memperkuat timnas Indonesia. Striker asal Belanda yang bermain di Serie A bersama Bologna ini dilaporkan sedang didekati oleh PSSI untuk segera menjalani proses naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk membawa Van Hooijdonk bergabung dalam skuad timnas Garuda, terutama dalam persiapan menghadapi laga-laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah berhasil menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI kini berfokus memperkuat lini serang skuad Garuda. Van Hooijdonk menjadi salah satu nama besar yang diproyeksikan untuk bergabung, guna memberikan dimensi baru bagi serangan Indonesia. Dengan kemampuan mencetak gol yang luar biasa, kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan daya dobrak timnas Indonesia dalam laga-laga penting ke depan, termasuk melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Sydney Van Hooijdonk, putra dari mantan penyerang legendaris Belanda, Pierre Van Hooijdonk, telah membangun karir yang gemilang di Italia. Bermain untuk Bologna di Serie A, Van Hooijdonk dikenal sebagai striker yang mematikan di depan gawang lawan. Dengan tinggi badan 188 cm, ia memiliki fisik yang ideal untuk seorang penyerang tengah, ditambah dengan kemampuan aerial yang mumpuni serta ketajaman dalam penyelesaian akhir. Musim 2023-2024 menjadi salah satu musim terbaik bagi Van Hooijdonk, di mana ia mencatatkan 15 gol dalam 30 penampilan di Serie A. Penampilannya yang konsisten dan ketajamannya di depan gawang membuatnya menjadi salah satu striker yang paling ditakuti di liga tersebut. Hal ini menjadikannya incaran banyak klub top Eropa. Namun kini PSSI dan Shin Tae-yong mencoba membawa Van Hooijdonk untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Shin Tae-yong, pelatih yang dikenal dengan taktik ofensifnya, menyatakan dukungannya terhadap rencana naturalisasi Sydney Van Hooijdonk. Menurut Shin, Van Hooijdonk memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk menjadi striker andalan timnas Indonesia di panggung internasional. Selain kemampuan mencetak golnya yang tinggi, Van Hooijdonk juga memiliki visi bermain yang baik, serta kemampuan untuk bermain dalam berbagai skema serangan. Sydney Van Hooijdonk adalah penyerang yang sangat saya kagumi. Ia memiliki insting mencetak gol yang luar biasa, dan dengan pengalamannya bermain di Serie A, ia bisa membawa perbedaan besar bagi timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Kehadirannya bisa memberikan dimensi baru dalam serangan kami, terutama dalam laga-laga kunci kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI pun bergerak cepat untuk mendekati Van Hooijdonk. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk kini tengah dipersiapkan secara serius, mengingat waktu yang mendesak untuk menghadapi dua laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Cina. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengatakan bahwa pihaknya optimis proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir September 2024, sehingga Van Hooijdonk bisa didaftarkan dan siap memperkuat Indonesia di bulan Oktober. Kami telah memulai komunikasi dengan pihak Sydney Van Hooijdonk, dan responsnya sangat positif. Proses naturalisasi ini akan dipercepat karena kami yakin ia bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, ujar Yunus Nusi. Timnas Indonesia saat ini berada di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka menghadapi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Setelah sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia di dua pertandingan awal, Indonesia kini bersiap untuk menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Dua pertandingan ini akan menjadi penentu penting dalam perjalanan Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk diharapkan bisa memberikan dampak besar dalam laga-laga tersebut. Bahrain dan Cina dikenal sebagai tim dengan pertahanan yang solid, sehingga Indonesia memerlukan penyerang dengan ketajaman dan pengalaman internasional seperti Van Hooijdonk untuk membuka peluang di lini depan. Posturnya yang tinggi dan kekuatannya dalam duel udara juga menjadi keuntungan dalam menghadapi bek-bek kuat dari kedua negara tersebut. Kabar mengenai potensi naturalisasi Sydney Van Hooijdonk telah disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola Indonesia.
Media sosial dipenuhi dengan komentar positif dan harapan besar agar Van Hooijdonk bisa segera memperkuat skuad Garuda. Para penggemar percaya bahwa kehadiran pemain dengan kualitas kelas Van Hooijdonk bisa memberikan perubahan signifikan, terutama dalam upaya timnas Indonesia untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Penggemar timnas Indonesia mengingatkan pada keberhasilan PSSI dalam mendatangkan pemain keturunan sebelumnya seperti Mark Klok, Shane Patinama, dan Sandy Walsh yang telah memberikan dampak positif bagi skuad. Dengan Van Hooijdonk, ekspektasi penggemar semakin tinggi bahwa timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif, tidak hanya di Asia tetapi juga di pentas dunia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah target besar bagi timnas Indonesia. Setelah lolos ke babak ketiga, Indonesia kini menghadapi tantangan berat dengan lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Namun, dengan persiapan matang serta tambahan pemain-pemain berkualitas seperti Sydney Van Hooijdonk, Indonesia memiliki peluang yang lebih baik untuk bersaing. Kehadiran Van Hooijdonk di lini depan tidak hanya akan meningkatkan kekuatan serangan Indonesia, tetapi juga memberikan kepercayaan diri bagi seluruh tim. Kombinasi antara pemain-pemain lokal berbakat dengan pengalaman internasional yang dimiliki Van Hooijdonk bisa menjadi kunci kesuksesan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, Sydney Van Hooijdonk berpotensi menjadi salah satu pemain kunci yang akan mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan laga melawan Bahrain dan Cina yang semakin dekat, publik sepak bola Indonesia menantikan aksi sang striker mematikan ini dalam balutan seragam merah putih. Pascal Struijk berpeluang perkuat timnas Indonesia. Bek tangguh Leeds United siap dinaturalisasi. Bek Leeds United, Pascal Struijk, baru-baru ini menjadi sorotan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Pemain berdarah Indonesia-Belgia itu berpeluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia setelah mendapat lampu hijau dari klubnya, Leeds United. Kabar ini semakin menguat setelah media ternama Belanda, Voetbal Primeur, melaporkan bahwa Struijk sudah mendapatkan restu dari pihak klub untuk merapat ke skuad Garuda. Jika kabar ini benar, Struijk bisa menjadi tambahan besar dalam proyek naturalisasi yang sedang dijalankan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Pascal Struijk, yang kini berusia 24 tahun, merupakan salah satu pemain andalan di lini belakang Leeds United, klub yang berkompetisi di Championship Inggris. Ia dikenal sebagai bek tengah tangguh dengan kemampuan yang solid dalam duel udara, permainan kaki yang tenang, serta naluri bertahan yang mumpuni. Struijk sudah menjadi bagian penting dari Leeds sejak 2018 dan telah menunjukkan performa konsisten, baik ketika Leeds masih di Premier League maupun setelah turun ke divisi kedua. Kabar mengenai peluang Struijk bergabung dengan timnas Indonesia ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. PSSI, melalui pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua Umum Erick Thohir, menyambut baik kabar tersebut dan menyatakan bahwa federasi siap memproses naturalisasi Struijk jika dia bersedia membela Indonesia. Kami terus berusaha untuk memperkuat timnas Indonesia dengan talenta-talenta terbaik, termasuk pemain keturunan yang memiliki kualitas dan semangat untuk membela tanah air. Pascal Struijk adalah salah satu pemain yang sedang dalam radar kami, dan jika semua berjalan lancar, kami siap untuk memulai proses naturalisasinya, ungkap Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Pascal Struijk memiliki darah Indonesia dari garis keluarga ibunya, yang berasal dari Indonesia. Meskipun lahir dan besar di Belgia serta memiliki karir sepak bola yang berkembang di Belanda dan Inggris, Struijk tetap memiliki ikatan emosional dengan tanah air leluhurnya. Hal ini membuat PSSI dan para penggemar sepak bola Indonesia semakin optimis bahwa sang pemain bisa tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Sejauh ini, Struijk belum pernah dipanggil ke tim senior Belanda, meski ia pernah dipanggil ke tim U17 dan U21 Belanda. Hal ini memberikan celah bagi Indonesia untuk memanfaatkan statusnya yang masih terbuka untuk bergabung dengan timnas negara lain. FIFA memungkinkan pemain yang belum tampil di tim senior suatu negara untuk membela negara lain, selama memenuhi syarat kewarganegaraan. Dengan latar belakang keturunan Indonesia yang dimiliki Struijk, peluang ini semakin terbuka lebar. Performa Struijk bersama Leeds United tidak bisa dipandang remeh. Dalam beberapa musim terakhir,
ia menjadi andalan di lini pertahanan klub yang berbasis di Elland Road tersebut. Struijk juga menunjukkan fleksibilitas yang jarang dimiliki pemain bertahan, karena mampu bermain sebagai bek tengah, bek kiri, bahkan sebagai gelandang bertahan jika diperlukan. Dengan postur tubuh 190 cm, ia juga menjadi ancaman dalam situasi bola mati, baik dalam bertahan maupun menyerang. Pengalamannya bermain di level tertinggi Liga Inggris tentu akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kancah internasional. Salah satu faktor penting dalam proses naturalisasi seorang pemain adalah persetujuan dari klub tempat mereka bermain, dan dalam hal ini, Leeds United sudah memberikan restunya. Menurut laporan dari Voetbal Premier, Leeds tidak akan menghalangi Struijk jika ia memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi PSSI yang selama ini berusaha mendatangkan pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Keputusan Leeds untuk memberikan lampu hijau kepada Struijk untuk bergabung dengan timnas Indonesia juga mencerminkan sikap positif klub-klub Eropa terhadap pemain yang ingin membela tim nasional negara asal mereka. Seperti yang pernah terjadi pada pemain keturunan lain seperti Kelvin Verdong, Martin Paes dan Shane Patinama, dukungan dari klub sangat membantu dalam mempercepat proses administrasi naturalisasi dan memudahkan pemain tersebut beradaptasi dengan timnas Indonesia. Dengan izin dari Leeds, PSSI kini tinggal menunggu keputusan resmi dari Struijk sendiri. Jika ia memutuskan untuk menerima tawaran bergabung dengan Indonesia, proses naturalisasinya bisa dimulai dalam waktu dekat. Jika semua berjalan sesuai rencana, Struijk mungkin bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional yang akan datang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Kehadiran Pascal Struijk di timnas Indonesia tentu akan memberikan dampak besar bagi skuad Garuda. Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia terus mencari pemain belakang berkualitas yang dapat menjadi andalan di berbagai kompetisi internasional. Meskipun sudah memiliki beberapa bek tengah yang kompeten, seperti Tom Haye, kehadiran Struijk akan memberikan dimensi baru dalam pertahanan timnas Indonesia. Kombinasi antara pengalaman, postur tubuh yang kuat, dan kemampuan bertahan yang solid akan membuat lini belakang Indonesia semakin sulit ditembus. Selain dari segi teknis, kehadiran pemain seperti Struijk juga akan memberikan dampak positif dari sisi psikologis. Kehadiran pemain dengan pengalaman bermain di kompetisi top Eropa akan meningkatkan rasa percaya diri para pemain lain di dalam tim. Struijk bisa menjadi pemimpin di lini pertahanan dan memberikan contoh baik bagi pemain muda Indonesia yang sedang berkembang. Dengan pengalaman bermain di Premier League, ia juga bisa memberikan wawasan berharga tentang bagaimana menghadapi tekanan tinggi dalam pertandingan-pertandingan besar. Pascal Struijk bukan satu-satunya pemain keturunan Indonesia yang diincar oleh PSSI. Sejak beberapa tahun terakhir, Federasi Sepak Bola Indonesia ini memang aktif dalam mencari talenta-talenta keturunan yang bermain di luar negeri. Program naturalisasi ini sudah membuahkan hasil dengan hadirnya pemain-pemain seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes yang semuanya kini menjadi bagian dari skuad Garuda. Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah solusi jangka panjang, tetapi langkah strategis untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi internasional di masa depan. Kami mencari pemain yang tidak hanya memiliki kualitas, tetapi juga komitmen untuk memperkuat Indonesia. Pascal Struijk adalah salah satu dari beberapa nama yang sedang kami pertimbangkan, dan kami berharap dia bisa menjadi bagian dari proyek besar ini, ditambah Thohir. Jika Struijk bergabung, PSSI akan semakin optimistis menghadapi turnamen-turnamen besar di masa mendatang. Dengan dukungan penuh dari federasi, serta harapan besar dari para penggemar, kehadiran Struijk bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia dalam usahanya untuk meraih prestasi lebih tinggi di tingkat Asia dan dunia. Ian Maatsen buka peluang di naturalisasi, pemain keturunan Indonesia yang kian kecewa dengan timnas Belanda. Ian Maatsen, pemain muda berbakat yang kini membela Aston Villa, semakin menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Meski memiliki prospek cerah sebagai pemain sepak bola, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap timnas Belanda yang hingga saat ini belum memberinya kesempatan untuk bermain di tim senior.
Maatsen, yang memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang berasal dari Jawa namun berpaspor Suriname, dikabarkan membuka diri untuk kemungkinan dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Kekecewaan Maatsen terhadap timnas Belanda bukan tanpa alasan. Meski kerap menunjukkan performa cemerlang di level klub, ia belum juga mendapatkan kepercayaan untuk bergabung dengan tim senior. Setelah pindah dari Chelsea ke Aston Villa, Maatsen semakin bersinar, salah satunya dengan membantu Villa meraih kemenangan telak 3-0 atas Young Boys pada matchday pertama Liga Champions 2024-2025. Penampilannya yang solid di kompetisi Eropa ini seharusnya menjadi perhatian bagi tim nasional. Namun hingga kini ia masih hanya dipanggil untuk timnas U21 Belanda dalam kualifikasi Euro U21 2025. Dalam wawancara terbaru dengan beIN Sports, Maatsen tidak menutupi rasa frustrasinya terhadap situasi tersebut. Saya tentu kecewa, tetapi saya tidak menyerah. Saya akan terus bekerja keras dan menunjukkan bahwa saya layak bermain untuk tim nasional Belanda, ujar Maatsen dengan tegas. Meski demikian, ia menegaskan tetap fokus bekerja keras agar mendapat kesempatan di tim senior. Namun, harapan Maatsen untuk membela Belanda mungkin semakin pudar seiring dengan spekulasi bahwa ia tertarik membela timnas Indonesia jika peluang di timnas Belanda tidak kunjung datang. Isu ini semakin mencuat setelah akun Instagram Oranye_Indonesia, yang kerap mengangkat berita seputar pemain keturunan Indonesia di Eropa, mengunggah foto Ian Maatsen bersama Mees Hilgers. Hilgers, yang juga memiliki darah Indonesia, kini tengah menjalani proses naturalisasi oleh PSSI. Kehadiran Ian Maatsen dalam radar timnas Indonesia bisa menjadi langkah besar bagi PSSI yang belakangan ini gencar mencari talenta-talenta berkualitas dari keturunan Indonesia di luar negeri. Program naturalisasi pemain menjadi salah satu strategi utama PSSI dalam memperkuat skuad Garuda, terutama jelang berbagai kompetisi internasional. Jika Maatsen setuju untuk menjalani proses naturalisasi dan memilih membela Indonesia, ini tentunya akan menjadi kabar besar bagi dunia sepak bola Indonesia yang tengah mencari pemain bertalenta tinggi untuk memperkuat tim nasional. Sebagai pemain dengan darah Indonesia, Maatsen memang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Kakek neneknya, meskipun berpaspor Suriname, memiliki akar keturunan dari Pulau Jawa. Kondisi ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Maatsen bisa saja tertarik dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia, terlebih jika karirnya di timnas Belanda tak berkembang seperti yang ia harapkan. Bagi timnas Indonesia, memiliki pemain sekelas Ian Maatsen tentu akan memberikan dampak besar, baik dari sisi teknis maupun moral. Pengalamannya bermain di kompetisi top Eropa seperti Liga Inggris dan Liga Champions bisa membawa perspektif baru dalam skema permainan timnas. Di sisi lain, kehadiran pemain-pemain berkualitas dari program naturalisasi bisa menginspirasi pemain-pemain muda Indonesia untuk terus berjuang dan mengembangkan potensi mereka. Saat ini, Indonesia tengah menjalani proses naturalisasi beberapa pemain keturunan, salah satunya adalah Mees Hilgers yang juga memiliki darah Indonesia. Jika Maatsen bergabung, skuad Garuda akan semakin kuat, terutama di sektor pertahanan dan lini serang yang memang menjadi fokus utama pelatih saat ini. Spekulasi tentang kemungkinan Ian Maatsen membela timnas Indonesia terus berkembang. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Maatsen ataupun PSSI, isu ini telah menimbulkan antusiasme besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apapun keputusan yang diambil oleh Maatsen, langkah ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi para pemain keturunan yang ingin berkontribusi untuk tim nasional. Keputusan Ian Maatsen untuk membuka peluang naturalisasi bisa menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Jika PSSI berhasil memboyong pemain sekelas Maatsen, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin diperhitungkan di kancah sepak bola internasional. PSSI kebut proses naturalisasi Mees Hilgers, diproyeksikan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Mees Hilgers, bek keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Eredivisie Belanda bersama FC Twente, kini semakin dipercepat. Mees Hilgers diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan 2 pertandingan krusial melawan Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober 2024.
Setelah keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, kehadiran pemain berpengalaman seperti Mees Hilgers diharapkan akan memberikan tambahan kekuatan penting bagi skuad Garuda. PSSI telah menggarisbawahi bahwa proses naturalisasi Hilgers menjadi salah satu prioritas utama demi memperkuat lini belakang timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa Hilgers merupakan salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh pelatih Shin Tae-yong, dan pihaknya kini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh prosedur agar Hilgers bisa segera memperkuat skuad Garuda. Mees Hilgers adalah pemain muda berbakat yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai bek tengah di kompetisi Eredivisie Belanda. Hilgers memiliki ketenangan dalam menghadapi tekanan, kemampuan membaca permainan dengan baik, serta ketangguhan fisik yang membuatnya menjadi salah satu bek yang diperhitungkan di Liga Belanda. Di usia 22 tahun, Hilgers sudah mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi, dan kualitasnya inilah yang membuatnya sangat diinginkan oleh timnas Indonesia. Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2002. Meski lahir dan besar di Belanda, Hilgers memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Karirnya di FC Twente mulai menanjak sejak 2020, dan ia kini menjadi salah satu pemain inti di tim tersebut. Penampilan solidnya sebagai bek tengah menarik perhatian banyak klub, namun PSSI melihat potensi besar untuk membawa Hilgers menjadi bagian penting dari proyek besar timnas Indonesia. Menyadari pentingnya kehadiran pemain berpengalaman seperti Mees Hilgers, PSSI langsung bergerak cepat untuk memproses naturalisasi sang pemain. Setelah melalui beberapa tahap, termasuk pembahasan di DPR RI, Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Hilgers kini sudah mendekati tahap akhir. PSSI berharap seluruh dokumen administrasi dan persyaratan bisa segera diselesaikan agar Hilgers bisa didaftarkan sebelum akhir September 2024. Proses naturalisasi Mees Hilgers menjadi salah satu prioritas utama kami. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar proses ini bisa berjalan lancar dan cepat, mengingat jadwal pertandingan penting yang semakin dekat. Kami berharap Mees bisa segera bersumpah sebagai WNI dan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Erick juga menambahkan bahwa langkah percepatan naturalisasi ini tidak hanya untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di kancah internasional. Hilgers, dengan kualitas dan pengalamannya, diyakini bisa menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyatakan ketertarikannya terhadap Mees Hilgers sejak beberapa waktu lalu. Shin melihat Hilgers sebagai tipe pemain yang cocok dengan gaya permainan yang ingin ia terapkan di timnas Indonesia, yakni permainan yang agresif, solid di lini pertahanan, namun cepat dalam transisi ke serangan. Kemampuan Hilgers untuk bermain sebagai bek tengah dengan kualitas teknis yang baik sangat dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Kami butuh pemain-pemain yang punya pengalaman internasional dan mampu mengatasi tekanan di level tertinggi. Mees Hilgers adalah bek yang punya potensi besar untuk memperkuat tim kami, terutama dalam pertandingan-pertandingan sulit melawan Bahrain dan Cina. Dia punya ketenangan, fisik yang kuat, dan bisa membantu kami dalam transisi dari bertahan ke menyerang, ungkap Shin. Dengan sistem permainan yang mengandalkan pertahanan solid dan serangan balik cepat, Hilgers diharapkan bisa menjadi jangkar di lini pertahanan Indonesia. Selain itu, Shin juga menilai bahwa kehadiran Hilgers akan menambah persaingan sehat di antara pemain belakang lainnya, sehingga setiap pemain bisa tampil maksimal dan memberikan yang terbaik di lapangan. Timnas Indonesia kini tengah bersiap untuk menghadapi dua pertandingan penting melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kedua laga ini merupakan bagian dari fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup, skuad Garuda kini optimistis bisa meraih hasil positif melawan Bahrain dan Cina, terutama jika Mees Hilgers bisa bergabung tepat waktu. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina ini akan sangat menentukan peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia membutuhkan poin maksimal dari dua pertandingan ini untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya.
Shin Tae-yong telah mempersiapkan tim dengan baik, namun kehadiran Maes Hilgers akan menambah dimensi baru dalam strategi pertahanan yang lebih kokoh dan agresif. Kabar mengenai naturalisasi Maes Hilgers disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar sepak bola yang menilai bahwa Hilgers adalah tipe pemain yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama mengingat ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers diharapkan bisa segera bersumpah menjadi WNI dan mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat. PSSI dan timnas Indonesia memiliki target besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah-langkah strategi seperti naturalisasi Maes Hilgers merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia dan membangun tim yang lebih kompetitif di tingkat internasional. Dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman dari liga-liga top Eropa, timnas Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Maes Hilgers, yang masih muda dan penuh potensi, diharapkan bisa menjadi bagian penting dari perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kini, seluruh perhatian tertuju pada proses finalisasi naturalisasi, dengan harapan Hilgers bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi maksimal di fase krusial kualifikasi Piala Dunia mendatang.